Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1659 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 30, ayat 22 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya, serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari pergumulan Rahel. Kita tahu bahwa Rahel adalah istri yang sangat dikasihi Yakub. Tapi sayang, Rahel mandul. Kalau kita mengikuti dari Sarah, Ribka, dan Rahel, mereka memiliki perjalanan hidup yang sangat mirip. Mereka mandul. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Mereka yang tadinya dikatakan mandul, tidak bisa punya anak, Tuhan beracara melakukan mujizat sehingga mereka yang tadinya mandul bisa punya anak. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, dan kita imani firman Tuhan itu yang terjadi ribuan tahun yang lalu, kita yakini bahwa itu masih terjadi. Dan kita percaya, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, imani firman Tuhan itu. Maka kuasa Tuhan akan bekerja, melakukan mujizat bagi kehidupan saudara. Amin. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan penuh dengan kuasa. Di saat kita mengimani firman itu, maka itu akan hidup. Dan saudara akan melihat, Tuhan bekerja. Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang divonis dokter, mandul. Dengar ini baik-baik. Imani iman dari Sarah, Ribka, dan Rahel ini. Maka itu yang akan terjadi pada saudara. Saudara yang mandul, saya imani dan aminkan. Saudara juga imani dan aminkan. Maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Bisa punya anak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Lea, kakak dari Rahel, yang terus menyindir Rahel karena Rahel mandul, tidak bisa punya anak. Adapun anak yang diakui Rahel seperti Dan dan Naftali, itu adalah anak dari budak Rahel yang bernama Bilha. Karena Bilha adalah budak Rahel, makanya anak-anak Bilha itu bisa diakui sebagai anak Rahel. Tapi sayang itu bukan anak kandungnya. Kita tahu bahwa seorang budak di zaman PL tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Yang berhak atas dirinya, hidup matinya adalah tuannya. Makanya saudara perhatikan, ketika para budak Lea dan Rahel
diberikan kepada Yakub. Sudah perhatikan, para budak itu tidak protes, betul? Mereka diam, karena mereka hanyalah seorang budak. Apa yang menjadi perintah tuannya itu ibarat hukum yang harus wajib mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau lihat Rahel hidupnya itu sangat tertekan karena ejekan, hinaan orang pada saat itu. Karena Rahel belum memiliki anak kandung yang lahir dari rahimnya. Di ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 ini, kita melihat bahwa Rahel ada di puncak keputusasaannya. Makanya dia mengancam Yakub untuk memberi dia seorang anak, kalau tidak, dia akan mati. Dia mengancam akan bunuh diri. Yakub yang mendengar itu marah kepada Rahel. Karena Yakub hanyalah manusia biasa. Yakub bukan Tuhan. Yakub mau katakan kepada Rahel, kepada saudara sekalian, bahwa Rahel harus meminta kepada Tuhan, bukan meminta kepada suaminya. Tapi mintalah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sudah putus asa, sehingga mereka pergi ke dokter ahli kandungan dalam dan luar negeri, tapi sama, hasilnya nihil. Ada juga yang pergi ke dukun. Hamil, betul. Tapi di saat melahirkan, yang keluar aneh, saudara. Yang keluar anak jadi-jadian. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sudah putus asa, saya mau kasih kabar baik buat saudara. Masih ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Asal saudara percaya, maka saudara akan melihat mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara mau memiliki anak, minta kepada Sang Pencipta. Allah yang Maha Kuasa itu, yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Minta kepada Tuhan Yesus. Amin. Sejak Rahel ditegur keras oleh suaminya, saya percaya sejak saat itu, Rahel meminta kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Amin. Sudah perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah apa? Didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan yang berat terjadi di dalam diri kita. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara bayangkan kalau hidup kita tidak ada pergumulan. Pertanyaannya, kita cari Tuhan nggak? Kita berdoa sungguh-sungguh nggak? Kita datang beribadah sungguh-sungguh? Enggak, pastinya saudara. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan, pergumulan. Supaya apa saudara? Supaya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita menyadari bahwa kekuatan kita nggak mampu. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Makanya kita apa? Berdoa sungguh-sungguh. Kita beribadah sungguh-sungguh. Kita betul-betul cari Tuhan. Amin. Saudara, karena kesungguhan hati Rahel dalam pergumulannya, dia berdoa dengan setia. Akhirnya, saudara, apa yang dia doakan, Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang membaca ayat ini dengan terjemahan versi yang lain. Versi mudah dibaca. Berkata begini. Kemudian Allah mendengar doa Rahel. Allah membuat Rahel dapat mempunyai anak. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita doakan, Tuhan dengar. Amin. Ada yang hanya Tuhan dengar, Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena apa yang saudara minta itu hanya memuaskan hawa nafsu saudara. Tidak sesuai dengan firman, kehendak Tuhan. Makanya Tuhan gak jawab. Tapi dalam konteks ini, Tuhan mendengar doa Rahel dan menjawab doanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan menjawab doa sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Apa yang saudara dan saya butuhkan, pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Di saat kita berdoa, berarti apa? Betul-betul kita butuh. Kalau kita nggak butuh, saudara, kita nggak akan berdoa, betul? Semakin kita butuh, semakin terus kita akan bawa dalam doa. Saya percaya, saudara, Rahel terus meminta anak kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan menjawab doanya. Amin. Kalau saat ini saudara sudah berdoa, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, sudah tak bertahun-tahun, ada yang sudah belasan tahun berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak jawab. Saudara, bukan Tuhan tidak jawab, Tuhan belum jawab. Karena apa, saudara? Karena saudara sudah berhenti berdoa. Teruslah berdoa sampai Tuhan jawab doa-doa saudara. Tetap berdoa. Amin. Teruslah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar doa Rahel dan menjawab doanya. Haleluya. Rahel yang tadinya mandul mengalami mujizat Tuhan sehingga dia bisa punya anak kandung. Haleluya. Ayat 23. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Amin. Dari ayat ini saya melihat bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang siang malam berseru meminta, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan. Saudara lihat Rahel. Apa kata Rahel? Allah telah menghapuskan aibku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Rahel hanya satu. Memiliki anak kandung. Betul? Pertanyaannya, apakah Rahel langsung mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya itu? Apa yang dia doakan? Tidak, saudara. Rahel harus melewati semua hinaan, cibiran, tekanan, dan waktu yang sangat panjang menanti jawaban doanya. Tidak langsung Tuhan kasih, betul? Ada proses. Saudara, kalau saat ini Tuhan belum menjawab doa-doamu, sabar. Ada waktu Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara doakan, jangan mundur, jangan menyerah. Sebab Tuhan kita hidup. Tuhan tahu memberi yang paling terbaik buat kita semua anak-anaknya, amin. Kalau saat ini saudara belum mendapat apa yang saudara doakan, tetaplah berdoa. Sebab Tuhan pasti akan menjawab semua doa-doa kita menurut waktu Tuhan. Haleluya. Saya percaya, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Amin. Kalau Rahel yang mandul bisa mengalami mujizat Tuhan, sehingga dia bisa punya anak kandung, saya percaya mujizat itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Tahun ini tahun berkat buat saudara. Haleluya. Imani dan aminkan. Tahun ini tahun berkat buat saudara. Haleluya. Ayat 24. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat ini adalah perkataan iman dari Rahel. Haleluya. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Haleluya. Saya percaya ini adalah perkataan iman dari Rahel. Dan betul saudara, itu terjadi. Di pasal 35, Rahel kembali mengandung anak laki-laki yang kemudian diberi nama Benyamin. Amin. Terjadi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perkatakan iman kita.
Orang boleh mengatakan tahun 2023 ini tahun gelap, tidak jelas, kacau, dan lain sebagainya. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus perkatakan iman. Tahun ini, tahun berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Karena apa, saudara? Apa yang kita katakan dengan iman itu pasti terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperkatakan kata-kata iman. Dan saudara akan melihat apa yang saudara imani itu akan terjadi. Haleluya. Tuhan bekerja kepada kita, orang percaya menurut apa yang kita imani. Tuhan melakukan mujizat Tuhan dalam hidup kita menurut apa? Menurut iman kita. Haleluya. Hari ini saudara, kita belajar dari Rahel. Dia seorang yang mandul. Dia sudah ada di puncak putus asa. Tapi saudara lihat, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia yang tadinya mandul, bisa punya anak kandung. Amin. Anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Itulah mujizat yang luar biasa terjadi kepada Rahel yang mandul itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar mujizat Tuhan juga terjadi dalam hidup kita sekarang ini? Saudara bisa mengalami mujizat Tuhan dengan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Rahel. Yang pertama, saudara, Rahel berdoa. Amin. Dia tidak henti-hentinya berdoa memohon sampai akhirnya. Menurut waktu Tuhan tepat, Tuhan menjawab doa Rahel. Haleluya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara doakan Tuhan dengar. Dan pada akhirnya sudah menurut waktu Tuhan yang tepat buat saudara dan saya, Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Haleluya. Makanya saudara, kalau saat ini Tuhan belum jawab doa saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan mundur, jangan menyerah. Tetap berdoa. Amin. Yang kedua saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat seperti Rahel, tetap percaya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Amin. Tetap percaya. Jangan sampai saudara goyah, karena saudara mungkin sudah bertahun-tahun berdoa, tapi Tuhan belum jawab doa-doa saudara, sehingga itu menggoyahkan iman percaya saudara. Saudara, yang saya mau katakan saat ini, tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Selalu saya katakan, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan tetap percaya kepada Tuhan, walaupun apa yang dia doakan sampai saat ini belum Tuhan jawab, dia tetap percaya. Itu orang percaya. Amin. Saya percaya tuh saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan, percaya pada firman Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Sama seperti Rahel, akhirnya Tuhan membuka saudara kandungannya. Dan dia mengalami mujizat. Karena apa? Dia percaya Tuhan. Amin. Yang ketiga terakhir, kalau saudara mau mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, seperti Rahel, dia beriman. Amin. Perkatakan iman. Tahun ini tahun berkat buat saudara. Tahun ini saudara yang mandul, saudara akan punya anak. Dengan iman, perkatakan itu. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara di tahun 2023 ini. Tahun berkat, tahun mujizat, tahun jawaban dari setiap doa-doa saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, jamah mereka yang sakit. Lawat mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus masuk dalam tubuh mereka. Dan memberikan kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maumuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.